sehat benar. Benar sendiri gimana? Alhamdulillah saya juga sehat. Begini Bu Tika, alhamdulillah kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol kalau kita akan melaksanakan supervisi dalam pembelajaran. Nah Bu Tika, dalam supervisi pembelajaran kali ini kita akan ada 3 tahap. Yang pertama yaitu praobservasi, kemudian observasi yang akan kita lakukan besok di dalam kelas, dan juga pasca observasi. Nah Bu Tika, dalam praobservasi kali ini nanti semoga kita bisa berdiskusi dan ngobrol-ngobrol supaya observasi yang kita lakukan besok bisa berjalan lancar, dan juga supervisi kali ini bisa nanti bermanfaat untuk kita dan untuk lembaga kita juga. Kita bisa mulai ya Bu Tika? Iya, bisa. Baik, terima kasih Bu Tika. Kira-kira besok Bu Tika akan melaksanakan pembelajaran di kelas berapa dan materi yang akan disampaikan apa? Untuk besok saya akan mengajar di kelas 4 dan materinya yaitu tentang macam-macam profesi. Oh, jadi profesi atau pekerjaan yang ada di sekitar gitu ya Bu Tika? Betul, sekitar lingkungan kan banyak macam-macam profesinya ya. Ya, baik. Selanjutnya Bu Tika, tujuan pembelajaran apa yang ingin Bu Tika capai dalam pembelajaran besok? Untuk pembelajaran besok, tujuan saya sesuai dengan PP tentunya. Yang pertama, dengan memperhatikan media, dengan memperhatikan media yang disiapkan saya. Nah, saya berharap bahwa siswa itu mampu menyebutkan macam-macam profesi yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua ya, dengan berdiskusi baik dengan kelompoknya maupun dengan gurunya, nanti anak-anak diharapkan untuk mampu menguraikan kegiatan profesi yang ada di lingkungannya gitu. Yang terakhir yaitu dengan membuatkan poster, siswa mampu mempresentasikan cita-cita yang ingin ia capai di masa depannya nanti gitu. Baik Bu Tika, berarti dari tujuannya itu ada 3 hal ya, tiga tahapan kegiatan yang nanti akan diikuti oleh murid-murid di kelas 4. Nah Bu Tika, dari tujuan tadi, dari 3 hal tadi, area apa yang ingin Bu Tika capai atau ingin Bu Tika kembangkan? Area yang saya ingin kembangkan yang pertama yaitu anak-anak mampu mengembangkan potensi pengetahuan tentang macam-macam profesi, kemudian mampu berkomunikasi sesama kelompoknya nanti, kemudian kerjasama di dalam kelompoknya ketika mengerjakan tugas posternya nanti gitu. Oh baik Bu Tika, berarti selain anak-anak nanti mencapai kemampuan di bidang pengetahuan tentang profesi, tetapi anak-anak juga ada pengembangan di bidang kompetensi sosial emosional, yaitu diskusi dan juga kerjasama seperti itu. Baik Bu Tika, bagus sekali. Kemudian Bu Tika, dari skala 1 sampai 10, posisi anak-anak kelas 4 sekarang berada di posisi berapa, dan harapan Bu Tika nanti setelah pembelajaran ini bisa naik ke posisi berapa? Untuk skala capaian gitu, Iya. untuk skala capaian itu mungkin di skala 5 dulu, kemudian nanti setelah pembelajaran saya harapkan anak mampu menaikkan capaiannya di skala antara 8 sampai 9. Tentunya tidak sekali pembelajaran, biasanya kan 2 sampai 3 kali pembelajaran dulu gitu. Iya, memang untuk meningkatkan potensi siswa itu tidak bisa secara instan seperti itu ya Bu Tika. Baik, bagus sekali. Kemudian Bu Tika, ini kira-kira yang sudah Bu Tika persiapkan dari kemarin itu apa saja untuk pembelajaran besok? Untuk besok tentunya ADP disiapkan, kemudian LKPD, ada proyektor, ada PTT, kemudian ada gambar dan es breaking gitu. Oh iya, jadi Bu Tika juga mencari es breaking yang baru-baru yang anak-anak belum tahu, biar semangat ya. Iya, kemudian kita tahu ya Bu Tika, kalau setiap anak itu kan memiliki potensi dan metode belajar yang berbeda. Bagaimana strategi yang akan Bu Tika berikan kepada anak-anak terkait hal itu?
Gini ya Ibu Ana, kan di dalam kelas saya itu kan ada beberapa macam tipe anak-anak dalam belajar. Ada yang visual, audiovisual, dan macam sebagainya kan. Kemudian strategi yang saya pilih itu ada 3. Yang pertama tentang literasi, tujuannya untuk meningkatkan minat bacanya. Kemudian yang kedua itu diskusi kelompok, tujuannya ini nanti supaya anak-anak mencapai kompetensi sosial emosional gitunya bisa lebih meningkat gitu. Yang ketiga yaitu pembuatan poster. Kemudian setelah membuat poster nanti anak-anak mempresentasikan di depan kelas. Nah, di saat presentasi di depan kelas ini untuk menumbuhkan kerjasama dan rasa percaya diri murid ini supaya lebih baik gitu, meningkatkan rasa percaya dirinya siswa gitu. Iya. Berarti nanti ada beberapa macam strategi yang Butika berikan karena memang cara belajar anak-anak berbeda. Baik Butika, selanjutnya rencana yang sudah Butika rencanakan dari kemarin itu, apakah masih ada kekhawatiran yang mungkin nanti ketika pelaksanaan dalam pembelajarannya belum bisa berjalan sesuai dengan harapannya Butika? Latihan pasti ya Bu, terutama untuk presentasi. Nah, kan anak itu percaya dirinya kurang. Nah, khawatirnya tentang presentasinya nanti ketika presentasi posternya itu percaya dirinya bagaimana Bu? Ya. Jadi Bu Tika masih khawatir apakah nanti anak-anak bisa mempresentasikan dengan bagus. Padahal meskipun hasil posternya sudah bagus, tapi presentasinya saja yang nanti anak-anak bisa percaya diri atau belum, seperti itu kan ya. memang agak ya Malu-malu. Ya, malu-malu gitu Ya, memang kalau untuk bicara di depan umum itu memang membutuhkan latihan yang cukup banyak. Baik Bu Tika, selanjutnya bagaimana Bu Tika mengantisipasi kekhawatiran yang Bu Tika rasakan? Mengatasi kekhawatiran saya di awal pembelajaran itu terus menstimulus rasa percaya diri anak-anak dengan speaking dan komunikasi teratur dengan anak-anak gitu. Baik, berarti selama pembelajaran Bu Tika akan memberikan stimulus dan mengajak berdiskusi anak-anak supaya nanti presentasinya juga berjalan dengan lancar. Baik, bagus sekali Bu Tika. Kemudian siapa saja yang kemarin dalam perencanaan sudah Bu Tika libatkan untuk mempersiapkan pembelajaran besok? Untuk pelibatan yaitu tentu saja murid-murid, kemudian juga ada teman sebaya gitu Bu. Nah, baik. Ini yang terakhir ya Bu Tika, sebelum praktek pembelajaran besok. Apa komitmen Bu Tika sebagai seorang guru dalam merencanakan sebuah pembelajaran? Untuk komitmen saya yaitu yang pertama pembelajaran sesuai dengan RPP, kemudian memunculkan budaya positif untuk meningkatkan kompetensi sosial dan emosional anak supaya tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. Baik Bu Tika, terima kasih atas ngobrol-ngobrolnya kali ini. Semoga dari percakapan pra-observasi ini juga bisa membantu pelaksanaan observasi besok dan semuanya bisa berjalan lancar. Terima kasih, sampai jumpa besok dalam observasi di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana hari ini? Sehat? Sudah sarapan atau belum? Sudah. Sebelum pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Silakan Mbak Jessica bimbing doanya. Untuk hari ini ada yang absensi? Sofi kenapa Mbak? Sakit. Dari kapan sakitnya? Dari kemarin. Oke, karena ada teman kita yang sakit, didoakan dulu semoga teman kita lekas sembuh. Amin. Siapa yang tahu tentang macam-macam profesi? Macam-macam profesi. Ya, apa? Ada seorang petani, guru, kemudian dokter,
Urutan 3, memahami itu ya. Ini dikerjakan juga, didiskusikan bersama-sama. Ya, dikerjakan bersama. Kalau untuk Vanessa cita-citanya apa? Perawat. Nah, posternya sudah jadi, sudah cantik gambar-gambarnya. Coba sekarang dijelaskan posternya tentang apa, itu cita-citanya apa. Mbak Jessica, silakan. Dokter. Kalau Mbak Vanessa? Perawat. Serasi ya, dokter dan perawat. Jelaskan ini posternya apa. Nah, terima kasih. Coba sekarang kita ice breaking dulu. Seperti biasa, tepuk pagi. Pagi. Tepuk siang. Tepuk. Tepuk pagi. Tepuk malam. Keras. Tepuk semangat. Semangat. Bagus. Gimana perasaannya? Belajar hari ini senang? Bahagia, sudah semangat? Sudah kembali semangat? Sudah? Sudah, alhamdulillah belajarnya hari ini sudah selesai. Kapan-kapan lagi, besok lagi kita belajar lagi ya. Besok itu kita akan belajar tentang sumber daya alam. Sempat di rumah belajar. Oke? Belajar yang rajin. Siapa yang memimpin doanya? Sekian dari Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi pembelajarannya sudah terlaksana dengan baik. Saya lihat anak-anak juga semangat. Kemudian yang kemarin sudah kita diskusikan di praobservasi tentang RPP dan juga perencanaannya semuanya sudah muncul. Kemudian juga anak-anak antusias sekali. Nah, ketika tadi Butika sudah melaksanakan pembelajaran dengan sangat baik. Ini sekarang kita mau diskusi dan tanya-tanya pasca observasi. Baik Butika, dari pembelajaran yang tadi Butika sudah laksanakan dan perencanaannya sudah dari kemarin, kira-kira menurut Butika apa yang sudah sesuai dengan yang sudah Butika rencanakan dan apa yang belum tercapai? Yang sudah tercapai itu pembelajarannya insya Allah sudah sesuai dengan tahapan yang ada di dalam RPP, sudah terlaksana. Kemudian dan tujuan pembelajarannya juga sudah tercapai. Kemudian yang belum tercapai, terlihat tadi bahwa anak-anak itu di waktu presentasi di depan kelas itu sangat malu-malu untuk menjelaskan apa yang ia cita-citakan di masa yang akan datang. Itu sangat jelas malu-malunya. Iya, betul sekali. Kemudian untuk poster kan juga membutuhkan waktu yang lama ya Bu, jadi agak molor sedikit tadi. Jadi terkendala waktu untuk kreativitas anak-anak membuat poster dan juga rasa percaya dirinya memang ketika maju di depan itu masih kurang ya Bu. Iya. Tapi saya lihat ketika diskusi kelompok mereka sudah berani untuk berdiskusi dengan baik, tapi memang untuk maju di depan masih perlu ditingkatkan. Iya, masih perlu belajar lagi. Iya Bu Tika. Kemudian setelah pembelajaran ini tadi, kemarin kan Bu Tika menyampaikan kalau anak-anak masih berada di skala 5, kemudian harapannya berada di skala 8 sampai 9. Setelah hari ini
Setelah pembelajaran kali ini, menurut Bu Tika anak-anak sudah pada skala berapa? Menurut saya anak-anak sudah mencapai skala 8. Sudah 8, berarti sudah cukup bagus. Memang pembelajaran sudah direncanakan dan juga pelaksanaannya sudah cukup bagus ya Bu Tika. Kemudian apa yang Bu Tika rencanakan? Melihat tadi ada beberapa kendala yang masih ada. Untuk rencana ya Bu Ana, saya rencananya itu terkait waktu. Terkait waktu itu, untuk waktu pembuatan poster kan membutuhkan waktu yang lama. Nah, saya rencananya ke depan itu memfokuskan anak-anak ketika membuat poster agar lebih efisien waktunya, kemudian tidak kebanyakan bis gitu. Oh, jadi mengurangi bergurau-gurau ya Bu? Iya. Iya, tadi memang saya lihat beberapa ada yang kurang fokus ketika membuat poster. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan arahan kepada anak-anak ketika waktu kelompok itu memaksimalkan anak untuk pembagian tugas. Yang satunya tugasnya ini, yang satunya tugas ini, biar rata, biar bisa maksimal ketika kerjasama dalam kelompok gitu. Enggak cuma menunggu temannya atau diselesaikan salah satu temannya saja gitu. Jadi semuanya mendapatkan bagian tugas masing-masing yang pas. Betul. Kemudian yang terakhir itu terkait presentasi, percaya dirinya anak. Saya rencananya tetap berusaha karena kan percaya diri itu dilatih, tetap berlatih gitu ya Bu. Jadi harus ya berusaha memberikan stimulus anak-anak diberikan pertanyaan apa gitu biar anak mau berbicara gitu, lebih mudah mempresentasikannya gitu, distimulus dulu dengan memberikan pembelajaran apa yang menyenangkan gitu. Dan kan para presentasi kan mengharuskan mereka tampil di depan kelas agar untuk melatih rasa percaya diri. Iya, benar sekali Bu. Memang rasa percaya diri itu tidak bisa diperoleh anak-anak secara singkat atau instan, jadi membutuhkan latihan-latihan yang terus-menerus. Baik Bu Tika, bagus sekali rencananya untuk ke depan. Kemudian siapa saja yang akan Bu Tika libatkan dalam rencana yang telah Bu Tika susun tadi? Tentunya teman sebaya mencari solusinya seperti apa, pengalamannya seperti apa untuk mengatasi rencana saya tadi. Saya juga akan berkonsultasi dengan ibu kepala sekolah. Konsultasi dengan kepala sekolah dan juga siswa agar pembelajaran di dalam kelas itu terus bisa meningkat. Kemudian Bu, kira-kira kapan ketika akan melaksanakan rencana tersebut? Rencana saya akan berkonsultasi dalam minggu-minggu ini, karena kan semangat itu kan kalau semakin diundur-undur akan lebih meluntur gitu ya Bu. Oh iya, benar sekali. Itu sama seperti saya Bu. Kalau pekerjaan tidak segera dilaksanakan itu biasanya semangatnya kemudian terus hilang. Iya, seperti itu. Jadi Bu Tika berencana akan segera melaksanakan ya, agar semangatnya mumpung masih membara. Ya baik Bu Tika. Kemudian dari rangkaian supervisi kita mulai dari kemarin pra-observasi, kemudian tadi observasi dan ini tadi pasca observasi, apa yang Bu Tika rasakan atau yang Bu Tika rasa bermanfaat dari kegiatan ini? Tentunya pasti menambah pengetahuan, menambah ilmu. Saya itu bisa mengidentifikasi apa yang sudah baik, apa yang perlu dikembangkan lagi, yang perlu diperbaiki lagi gitu. Kemudian membantu saya menemukan solusi dari kendala pembelajarannya tadi. Oke, baik, berarti alhamdulillah bermanfaat ya Bu Tika, baik bagi jenengan sebagai guru dan juga untuk murid-murid juga. Kemudian setelah ini nanti, kegiatan ini nanti sudah selesai, apa yang kira-kira menjadi komitmen Bu Tika sebagai seorang guru? Saya berkomitmen untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola kelas. Dia meningkatkan rasa percaya diri kepada anak-anak itu, lebih ditingkatkan lagi. Serta fokus belajar kan juga perlu ditingkatkan itu. Benar sekali Bu.
kemudian lebih sering berkolaborasi dengan teman sejawat gitu. Alhamdulillah Ibu Tika, saya setelah kita melaksanakan kegiatan ini dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar, dan alhamdulillah tadi refleksi dari Bu Tika semuanya juga bisa bermanfaat, berdampak positif untuk kita sebagai guru dan juga untuk murid-murid kita. Semoga nanti ke depannya lembaga kita juga bisa menjadi lembaga yang lebih baik. Terima kasih Bu Tika atas partisipasinya dalam kegiatan ini. Semoga Bu Tika tidak bosan-bosan untuk melakukan kegiatan ini di tahun-tahun berikutnya. Semoga amin. Amin. Terima kasih Bu Tika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.